Video amatir ini direkam sesaat setelah kecelakaan yang melibatkan mobil pickup muatan buah duku dan mikrobus terjadi di jalur mudik Jalan Suparjo Rustam, Sukaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Muatan buah duku berhamburan dari dalam karung dan berserakan di jalan raya. Pengemudi mobil pickup dan keretnya serta sopir mikrobus yang mengalami luka-luka segera dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir pickup mengantuk sehingga kendaraannya oleng dan menabrak mikrobus jurusan Purwokerto Kebumen yang melaju dari arah berlawanan. Untuk korbannya di mana? Di rumah sakit Margono. Ini dibawa kemana Pak? Ke Polsek Sukaraja. Arus lalu lintas di jalur mudik ini sempat mengalami kemacetan panjang di kedua arah karena dua kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek parah dalam kondisi melintang di tengah jalan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam Sobat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Brigadir Putri, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan juga sahabat RTV, selain informasi kecelakaan mobil pick-up pengangkut buah duku tadi, kami juga memiliki informasi terkait rekan-rekan kami di kepolisian yang melakukan patroli rumah warga yang ditinggal mudik. Bersama saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, 75 sopir dan awak bus antar kota, antar provinsi atau AKAP menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Terminal IR Soekarno, Klaten, Jawa Tengah. Ya, pemeriksaan itu untuk memastikan seluruh awak bus dalam kondisi sehat dan bebas narkoba selama membawa para penumpang di arus balik ini. ...75 awak bus antar kota antar provinsi termasuk para sopirnya menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten, Jawa Tengah. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Satres Narkoba Polres Klaten. Selain tes urin untuk memastikan terbebas dari narkoba, mereka juga menjalani pemeriksaan ketajaman mata, tekanan darah, hingga gula darah. Hasilnya negatif dan driver sehat semuanya dan layak untuk membawa armada. Yang dikhawatirkan di saat driver mengusui obat-obat penenang atau obat seperti yang mengandung paracetamol akan mengantuk. Ya, saya lebih senang, jadi kesehatan kita kan terjamin. Kalau dari perusahaan dikasih vitamin. Meski hasil baik dalam pemeriksaan sementara, namun polisi mengimbau pengelola bus tetap menyediakan cadangan untuk mengantisipasi menurunnya kesehatan para awak bus hingga arus balik Lebaran nanti. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgiaji, RTV. Sahabat, sejumlah rumah warga di perumahan Angke Jaya, Tambora, Jakarta Barat yang kosong ditinggal pemiliknya untuk pulang kampung kini berada di bawah pengawasan polisi. Sejumlah anggota dari Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora melakukan patroli dengan berjalan kaki menyusuri setiap rumah. Satu persatu rumah kosong di perumahan Angke Jaya, Tambora, Jakarta Barat diperiksa oleh anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Tambora. Polisi harus memastikan bahwa rumah yang sedang ditinggal mudik oleh pemiliknya itu terkunci dengan benar. Polisi juga memeriksa sistem keamanan lingkungan, mulai dari peletakan kamera CCTV hingga jumlah dan jam kerja petugas keamanan perumahan. Memberikan motivasi kepada teman-teman Satpam yang bertugas menjaga keamanan lingkungan perumahan ini untuk tetap terus semangat melaksanakan tugas dan memastikan bahwa rumah-rumah warga masyarakat yang ditinggal mudik kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah, dan yang terpenting adalah tidak terjadi tindak kriminalitas.
Polisi memperkirakan warga yang mudik baru akan kembali pada hari Sabtu dan Minggu esok. Selama masih dalam keadaan kosong, polisi akan terus melakukan patroli jalan kaki, tak hanya di perumahan ini namun juga perumahan lain di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Ari Pamungkas, RTV. Sahabat, jenis pencurian saat ini semakin beragam. Tidak hanya barang mewah, namun pakaian dalam juga ternyata menjadi sasaran maling. Informasi selengkapnya bersama dengan deretan cerita viral kriminal lainnya, kami hadirkan dalam Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Hai, selamat malam. Apa kabar kamu? Ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Kira-kira kita punya berita heboh dan viral apa aja sih malam ini? Yuk! Ulala, heboh satu ini aksi pelecehan di KRL jalur Bogor Jakarta Kota nih. Tapi si mbak-mbak yang jadi korbannya keren loh, berani ngelawan. Aksi berani si mbak ini direkam sama penumpang lain, jadi si mbaknya ini nekat mencengkram tangan si pelaku pelecehan biar dia nggak kabur. Si mbak dengan suara lantang juga mendesak pelaku biar mengaku karena udah jelas-jelas si mbak ngerasa dilecehin, pelakunya nggak ngaku tuh. Untungnya penumpang lain di dalam gerbong juga bantuin si mbaknya ya biar si pelaku ini aman sampai ketemu security. Mbaknya bilang kalau dia ngerasain banget badan si bapaknya tuh mepet-mepet terus. Padahal masih ada ruang loh di gerbong kereta. Tapi udah berusaha ngejauh sampai berkali-kali si bapaknya tetap usaha mepetin badannya tuh. Jadilah si mbaknya emosi dan si bapak emang mau ngelakuin pelecehan ya. Akhirnya karena udah tersudut sama semua penumpang di gerbong, si bapaknya ngaku deh. Dan kerennya lagi, si mbaknya ini juga yang nganterin si pelaku sampai ketemu security stasiun buat ditindak lebih lanjut. Nah, coba kita ikutin yuk cara si mbaknya tadi buat ngelawan pelaku pelecehan. Tapi kalau misalkan kita udah shock dan panik, boleh loh langsung cepet-cepet deh minta bantuan penumpang lain ya buat ngamanin si pelaku biar gak kabur. Selanjutnya nih ada bapak-bapak bermobil viral gara-gara ketangkep basah say nyuri pakaian dalam di jemuran warga. Pria berinisial S berikut ini terpergok langsung tuh sama pemilik rumah sekaligus pemilik jemuran pakaian dalam yang dicuri. Mobil Bapak S ini ternyata udah mencurigakan tuh karena mondar-mandir di sekitar perumahan kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Bapak S pun gak berkutik tuh pas kepergok dan langsung aja deh balikin pakaian dalamnya ke jemuran. Nah pas kembaliin pakaian dalam yang dicuri, Bapak S malu banget tuh. Dia nutup-nutupin wajahnya dari sorotan kamera HP dan minta buat jangan videoin saya dong. Ternyata ketahuan deh si Bapak S ini warga perumahan situ juga loh. Blok rumahnya gak jauh dari TKP. Waduh malunya bisa seperumahan dan sampai berapa kali lebaran itu Pak ya. Nah setelah viral, pelaku infonya sempat diperiksa polisi tuh di Polsek Pondok Aren. Dia sih ngakunya ngambil pakaian dalam itu ya karena tertarik aja gitu pengen ngambil. Lah gimana? Terakhir ya, kamunya jangan tidur dulu. Viral aksi seorang pria pura-pura beli kado, ujung-ujungnya malah nyolong ponsel pemilik toko mainan nih di Serang, Banten. Aksi pelaku ini terekam CCTV toko mulai dari awal ngambil barang yang katanya sih mau ia beli buat kado. Si bapaknya aktingnya keren deh, kayak udah lihai banget. Jadi awalnya si bapak pakai topi ini nih, udah ngambil sebuah barang lengkap sama beberapa lembar kertas kado yang ceritanya mau minta dibungkusin sama mbak pegawai toko. Nah pas di tempat bungkusin kado ini pelaku langsung sengaja melebarkan beberapa lembar kertas kado di lantai toko.
Pelaku udah ngincer karena tahu ponsel pegawai toko digeletakin gitu aja di lantai usai digunakan anaknya bermain. Kesempatan deh tuh pelaku gerak cepat menggeser ponsel itu. Setelah dapat ponsel curiannya, langsung deh pelaku kabur dengan berpura-pura mau milih barang lain. Tapi nggak ada tuh, balik lagi ke toko. Udah sering Miss Binal bilangin, tolong ya, tolong. Kalau lagi jaga toko, barang berharga kayak tas, HP, sama laci kasir itu jangan ditinggal sembarangan. Yang jaganya anak kecil sama cuma modal kamera CCTV emang bisa ngelawan pencurian, enggak kan? Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Rawan kejahatan karena ramainya pengunjung membuat polisi menggelar patroli di lokasi wisata. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, kecelakaan maut satu unit bus penumpang yang terjadi di kilometer 370 ruas tol Semarang Batang, Jawa Tengah menewaskan 7 korban. Sementara puluhan orang lainnya luka-luka. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk. Jajaran Traffic Accident Analysis atau TAA Ditlantas Polda Jawa Tengah telah melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kecelakaan maut sebuah bus penumpang di Jalan Tol Alas Roban kilometer 370A. Bus tersebut melaju dari Jakarta menuju ke Jawa Timur, namun sesampainya di lokasi kejadian, bus keluar jalur dan masuk ke dalam parit. Akibat kejadian itu, 7 penumpang tewas dan puluhan orang luka-luka. Dari hasil olah TKP, dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk. Bus yang diketahui merupakan bus pengganti itu juga diduga tak laik jalan. Cuman kan rasanya kendaraannya kayak yang biasa kan bagus ya Pak, ini udah kayak bunyi krek-krek itu. Nggak nyaman bisnya? Iya, AC nggak nyala. Terus biasanya kan tempat duduknya ada ininya ya. Berarti nggak ada selonggarannya. Iya, kan ini bis pengganti. Yang satunya mah enak ya, orang kelasnya emang bagus. Pas dapat bis pengganti kok kelasnya tambah di bawahnya. Namun fakta di lapangan, di TKP, ini belum ditemukan jejak rem, ya. Kemudian keterangan dari saksi, terutama pengemudi bis, ya. Ini keterangannya adalah memang dari awal sudah lelah. Dari hasil pemeriksaan sementara, bus yang mengalami kecelakaan itu merupakan pengganti lantaran bus yang sebelumnya rusak di kilometer 227. Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Weleri, Kendal. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahmad Ujiroban untuk CSI RTV. Jajaran Polres Klaten, Jawa Tengah gencar melakukan patroli di lokasi destinasi wisata selama masa libur Lebaran. Arus lalu lintas menuju lokasi tempat-tempat wisata pun semakin padat antrian kendaraan lantaran jumlah wisatawan yang melonjak. Petugas Polres Klaten ini gencar melaksanakan patroli di lokasi-lokasi wisata di Klaten, Jawa Tengah. Patroli wisata tersebut dilakukan kepolisian guna mengantisipasi tindak kriminal serta menciptakan kondisi aman dan kondusif selama masa libur Lebaran. Polisi juga mengimbau agar wisatawan selalu waspada dan berhati-hati menjaga barang bawaan mereka serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Apalagi memasuki masa libur Lebaran, jumlah wisatawan meningkat 2 kali lipat.
Ketika momen akhir tahun dan lebaran seperti ini, pengunjung kita itu bisa antusiasmenya itu bisa meningkat hingga 1.500 hingga 2.000 orang. Di pasca lebaran ini polisi melaksanakan patroli di tempat-tempat wisata seperti di Pelumpur ini yang ada di wilayah Klaten. Jadi untuk himbauan kami, jadi nanti untuk masyarakat akan membawa barang-barangnya, mengamankan sendiri, menjadi polisi diri sendiri, kemudian menjaga anak-anaknya. Arus lalu lintas menuju destinasi wisata juga terpantau padat dengan antrian kendaraan para wisatawan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas masih terus terjadi setiap harinya. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, sahabat, ini merupakan video pelanggaran lalu lintas di mana mobil ini menggunakan strobo dan juga sirine, sahabat. Padahal mobil dinas sendiri pun itu dibatasi untuk penggunaan strobo dan sirine kalau tidak dalam keadaan darurat. Nah, tentu saja pelanggaran pada aturan strobo dan sirine terancam kurungan penjara 1 bulan atau denda sebanyak Rp250.000 dan sanksi denda yang menjerat tertera pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.